Setelah menonton FNAF Movie, Abang menemukan banyak dari penonton channel Abang yang bingung dengan alur dari FNAF maupun misteri FNAF secara keseluruhan. Dan banyak banget pertanyaan dasar yang mereka ingin tanyakan di kolom komentar YouTube Abang. Biar semuanya bisa rampung, hari ini Abang akan buat part 1 dari video FNAF untuk pemula agar kita bareng-bareng bisa ngerti alur dari FNAF itu sendiri. So, pertama-tama, biar nggak bingung, kita jangan bicara timeline dulu sama sekali karena timeline dari FNAF itu sangat membingungkan. Tapi kita bahas berurutan dan kita akan mulai dari FNAF 1. Oke, cerita FNAF 1 memang belum tebal alur cerita atau lore-nya guys, karena ini adalah game pertama yang dibuat oleh Scott Cawthon. Game FNAF pertama maksud Abang ya. Tapi cerita FNAF 1 itu kurang lebih bermula ketika Mike Smith atau kita yang berperan sebagai Mike Smith melamar pekerjaan di restoran Freddy Fazbear Pizza. Di sana kita ditempatkan sebagai karyawan shift malam atau dengan kata lain satpam shift malam lah guys, yang ditugaskan untuk menjaga restoran tersebut, terutama menjaga animatroniknya. Di game tidak dijelaskan secara spesifik tugas dari Mike Smith. Namun dari FNAF Movie, kita bisa berkesimpulan kalau tugas Mike Smith itu sendiri adalah menjaga agar nggak ada yang menyelinap masuk ke dalam restoran dan mencuri atau merusak barang-barang dari restoran, serta menjaga agar animatronik tidak ada yang keluar. So, dengan kata lain, no one goes inside and no one leave the restaurant. Dalam shift malam kita, akan ada seseorang yang memandu kita bernama Von Guy. Dia menjelaskan kepada kita begitu banyak hal tentang Fazbear Entertainment. Mulai dari pergantian karyawan shift, kemudian animatronik yang bergerak secara free roam di malam hari, dan di siang hari tidak bergerak karena disebabkan insiden tahun 87 yang membuat para animatronik tersebut tidak lagi diperbolehkan untuk free roaming di siang hari. Makanya guys, di malam hari barulah animatronik itu dapat bergerak secara free roam. Nanti Abang akan menjelaskan insiden 87 atau 87 atau Bite of 87 di dalam video selanjutnya atau FNAF 2 guys, karena di sana lebih jelas. Dia atau Von Guy itu juga menjelaskan kalau animatronik menjadi lebih aktif setelah hari pertama, dan kita sebagai penjaga harus berjaga-jaga agar tidak tertangkap oleh animatronik. Nah, kenapa kita nggak boleh tertangkap oleh animatronik guys? Karena jika ketangkep, animatronik ini bakal melihat kita dalam waktu yang lama. Tapi mereka tuh nggak melihat kita sebagai orang atau manusia, melainkan mereka tuh melihat kita sebagai endoskeleton tanpa kostum. Jadinya mereka bakal berusaha untuk memasukkan kita ke dalam kostum yang berisikan kabel besi, tulang-tulang besi, dan animatronic device lainnya. Dan tentu saja hal ini sangatlah berbahaya. Dan jika mereka berhasil memasukkan kita pada kostum itu, maka tubuh kita bisa tergencet dan hanya mata serta gigi kita yang berhasil selamat. Itu kata Von Guy. Von Guy juga lanjut berkata kalau sudah banyak karyawan yang pernah bekerja dan digantikan pada restoran ini. Secara tersirat, kebanyakan dari karyawan mungkin saja terbunuh oleh animatronic. Bahkan pada hari keempat dari rekaman Von Guy ini, sepertinya dia juga didatangi oleh animatronic dan akhirnya terbunuh. Makanya sebelum terbunuh, ia memberitahu kita, para pendengarnya, untuk sekali-sekali mengecek backroom, karena kemungkinan dia adalah korban dalam rekaman itu. Dari hari pertama sampai hari kelima, kita melihat animatronik bergerak dari biasa aja menjadi agresif. Awalnya guys, ketika FNAF 1 rilis, gak banyak yang tahu jika pergerakan animatronik ini disebabkan bukan hanya karena malfungsi dari animatronik, tetapi ada pengaruh gangguan dari roh anak-anak.
Beberapa clue kita dapatkan sepanjang bermain game FNAF 1 walaupun gak banyak. Kita yang adalah Mike Smith seringkali mendapat gangguan supranatural seperti poster yang tiba-tiba berubah. Layar yang menjadi glitch memperlihatkan wajah-wajah animatronik yang menyeramkan. Ada tulisan "It's me". Kemudian munculnya berita tentang 5 missing children yang disebut sebagai MCI atau Missing Children Incident pada salah satu tembok di dalam restoran. Semua hal ini adalah hal supranatural yang dialami Mike. Dan ini yang menjadi alasan mengapa para animatronik itu bergerak makin hari makin agresif. Hal lain yang harus kita perhatikan adalah power dari restoran ini. Kedua pintu di sebelah kiri dan kanan, monitor dan juga lampu, semuanya menggunakan power atau energi yang terbatas setiap malamnya. Mulai dari 100%, powernya akan makin lama makin turun. Apalagi guys, kalau kita sering menggunakan pintu yang ada. Ketika powernya habis sampai 0%, maka lampu dan semua barang elektronik akan padam. Dan yang akan datang adalah Freddy, si animatronic dengan musiknya yang khas. Di sisi lain, jika kita berhasil menyelesaikan night kelima atau malam kelima, maka kita akan mendapatkan slip gaji yang bertuliskan nama Mike Smith dengan upah sebesar $120. Dan main story-nya berakhir di sini karena sesuai judulnya, ini adalah Five Nights at Freddy's atau 5 malam di dalam Freddy's. Namun, kita ternyata masih bisa melanjutkan overtime dengan memainkan night ke-6 yang digadang-gadang sangat susah untuk diselesaikan. Dan kalau kita berhasil, kita bakal mendapatkan slip gaji warna pink dengan upah sebesar $120.50. Warna slip gajinya ini berbeda dengan yang sebelumnya abang perlihatkan. Karena warna pink atau pink slip ini biasa digunakan untuk memberitahu bahwa karyawan itu sudah tidak boleh lagi bekerja di sana. Atau dengan kata lain, night ke-6 adalah last day dari Mike Smith. Nah sekarang, apa sih yang sebenarnya terjadi pada restoran itu? Apakah restoran itu berhantu atau gimana? Aslinya guys, seperti yang abang bilang di awal, kalau lore atau alur atau jalan cerita dan misteri dari FNAF 1 ini masih belum setebal itu. Karena Scott sendiri berkata kalau ia belum terlalu memikirkan lore dan hanya memberikan beberapa easter egg yang dia yakini sebagai penambah elemen horor di dalam FNAF pertama. Tapi guys, setelah FNAF pertama yaitu FNAF 2 dan selanjutnya, alur ceritanya mulai berkembang dan misterinya menjadi semakin banyak. Bahkan, FNAF merupakan salah satu franchise dengan misteri paling susah ditebak pada masanya hingga sekarang. Kita bareng-bareng akan mendapatkan lore yang lebih dalam pada video pembahasan abang part kedua yang bakal nyeritain FNAF 2 untuk yang belum terlalu paham dengan FNAF. Jadi jika kalian pengen abang cepat upload part 2, langsung aja komen di kolom komentar dan berikan like kalian pada video pertama ini. Oke, balik lagi guys. Abang bakal ngejelasin sedikit lore yang udah terbentuk dari franchise-franchise selanjutnya karena FNAF 1 masih kurang lore-nya. Jadi guys, sebenarnya restoran FNAF 1 ini bukanlah restoran pertama dari Fazbear Entertainment dan juga bukan restoran utama yang dimiliki Fazbear Entertainment. Restoran yang ada di FNAF 1 merupakan restoran lain yang dibuka pada tahun 1993 dengan luas bangunan yang lebih kecil daripada restoran sebelumnya. Karena restoran sebelumnya itu sudah ditutup akibat adanya insiden yang terjadi pada restoran itu. Dan tentunya insiden ini akan abang ceritakan di video selanjutnya. Akibatnya, animatronik yang dulunya rusak kembali diperbaiki dan dibawalah ke restoran FNAF 1 ini. Dan mereka adalah Freddy, Bonnie, Chica, dan Foxy.
Dalam keempat animatronik ini, terdapat roh anak-anak yang dibunuh oleh antagonis utama dalam seri ini yang awalnya kita tahu dengan nama Dave Miller. Namun nama ini hanyalah nama samaran, dan nama asli dari Dave Miller adalah William Afton. Bahkan guys, yang mengejutkan adalah Mike Smith juga merupakan nama palsu yang digunakan oleh anak dari William Afton itu sendiri yang bernama Michael Afton. Tapi Michael Afton akan abang bahas dengan lengkap di dalam FNAF selanjutnya. Oke, gimana sih William Afton membunuh anak-anak ini? Jadi, William Afton sering menggunakan Spring Bonnie Suit untuk memancing anak-anak tersebut. Dan akhirnya ia berhasil memancing 5 anak-anak untuk nantinya dia bunuh. Dan mayat dari kelima anak ini ditaruh ke dalam animatronik yang ada. Itulah mengapa pada animatroniknya ditemukan jamur dan juga mengeluarkan bau yang menyengat. Akibat itu, para animatronik kini dirasuki oleh para roh anak-anak tersebut. Namun, di game guys, seringkali muncul satu sosok animatronik berwarna kuning yang mirip banget dengan Freddy. Terus, abang tadi mention jika ada 5 roh anak yang terbunuh oleh William Afton, namun animatroniknya cuma 4. Siapakah animatronik terakhir? Jadi, animatronik terakhir itu adalah sosok Golden Freddy, atau dulunya dikenal dengan nama Yellow Bear pada original filenya. Sosok ini tidak sama dengan Freddy yang warna coklat ya guys, karena jiwa anak yang merasuki animatronik tersebut yaitu Freddy dan juga Golden Freddy itu beda, gak sama. Abang bakal jelasin siapa saja anak yang merasuki animatronik di FNAF 1. Freddy dirasuki oleh anak bernama Gabriel. Kemudian anak bernama Jeremy merasuki Bonnie. Anak bernama Fritz merasuki Foxy. Susie merasuki Chica. Dan terakhir Cassidy yang merasuki Golden Freddy. Nah, nama-nama ini guys kita dapati pada FNAF ke-6. Dan khusus untuk Cassidy kita dapatkan dengan memecahkan teka-teki yang ada pada buku survival logbook milik Michael. Walaupun roh yang merasuki Golden Freddy bukan hanya satu nantinya, tapi biar kita semua nggak terlalu bingung, apalagi ini masih sebuah teori walaupun sangat populer. Nanti kita bareng-bareng bahas ya di video keempat abang yang tentunya membahas FNAF keempat. So buruan berikan like kalian dan komentar kalian biar kita cepat membahas karakter-karakter tersebut. Oke guys, balik lagi ke FNAF 1. FNAF 1 adalah game pertama yang membuka kesempatan untuk game indie bisa bersinar di mata dunia. Dan juga setelah FNAF 1 muncul, mulai bermunculan fan indie horror game yang membuat komunitas indie game menjadi semakin besar. FNAF 1 juga membuka ruang untuk lore atau misteri dari FNAF franchise itu sendiri menjadi semakin menarik. Dan betul saja, FNAF Movie, kemudian FNAF Ruin dan juga Security Breach menuai kesuksesannya guys. Dan nanti kita bakal melihat bagaimana Help Wanted 2 rilis. Karena ini adalah journey pertama kita dalam mengungkap barang-barang kisah FNAF, terutama buat yang pemula, karena abang juga sebenarnya masih cukup pemula di dalam FNAF. Abang ucapin terima kasih banyak guys sudah nge-support dan menonton video ini. Sekali lagi, karena hari ini abang hanya membahas FNAF 1 yang notabene alurnya masih tipis atau lore-nya masih sedikit. Jadi abang akan akhiri di sini dulu. Tapi abang janji bakal bahas lebih dalam mengenai apa yang terjadi pada FNAF 2 hingga FNAF Ruin saat ini. Oke deh guys, terima kasih banyak yang sudah menonton sampai selesai. Buat yang baru datang dan join di dalam channel Arlias, abang ucapkan selamat datang. Kalian sangat di welcome di channel ini. Oke, sampai jumpa di video abang selanjutnya. Jangan lupa komen dan juga like-nya. Thank you.